wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan pengajian rutin kita setiap pekannya, dengan harapan kita semoga selalu diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-adab atau akhlakul karimah. Ini penting ibu bapak untuk kita pelajari, bahwasannya Islam ini bisa berekspansi dari yang namanya kota Mekah sehingga ke Spanyol, ke daerah-daerah yang luar biasa, termasuk diantaranya ke Asia Tenggara sehingga masuk ke Indonesia. Itu tidak terlepas dari akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Demikian pun sehingga diikuti oleh para sahabat, oleh para tabi'in, sehingga diikuti pula oleh para ulama. Dan adab itu penting. Sering kita mendengar ungkapan seperti al-adab fauqal ilmi. Yang namanya adab itu di atas ilmu. Maka ada hadis yang mengatakan man izdada ilman walam yazdad huda walam yazdad minallahi illa bu'dan. Nah, kata para ulama, orang yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah ketawaduannya, maka dia tidak akan tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dia itu jauh dari Allah. Nah, maka orang-orang yang ketika ilmunya bertambah dia tidak beradab, maka harus dipertanyakan keilmuannya, ya, harus dipertanyakan semua pengetahuan yang ia dapatkan. Nah, kemudian apa sih itu adab? Para ulama ada yang mengatakan bi annahu isti'malu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Sesuatu yang baik dilihat oleh orang lain. Ketika orang lain melihat kita berkata, ketika orang lain melihat kita beraktivitas, beramal, kemudian orang lain menganggap ini baik. Nah, itulah yang dinamakan adab kata sebagian ulama. Maka kata Al-Hafidh wa 'abbara anhu ba'duhum bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlak. Kita tahu semua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, kata Nabi Muhammad, ke muka bumi ini tujuannya yang pertama adalah liutammima makarimal akhlak. Kenapa demikian ibu bapak? Kita tahu bahwa peradaban masa fatrah, ya, masanya sebelum Nabi Muhammad, atau jarak antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Banyak sekali orang yang tidak berakhlak. Mereka hidup semaunya mereka, ya. Bahkan ketika ada anak perempuan yang lahir, mereka bunuh khosyata imlaq, karena takut miskin. Terjadi seperti itu. Antara satu dengan yang lain tidak memiliki tata krama. Maka ketika hal yang seperti itu, Allah mengutus seorang nabi yang bernama Muhammad liutammima makarimal akhlak. Kemudian definisi yang selanjutnya kata ulama, wakila ta'zimu man fauqaka wa rifqu biman dunaka. Ya, menaruh rasa kasih sayang atau rasa hormat kepada siapa ini? Kepada orang yang lebih tua
dan menyayangi orang-orang yang lebih muda di antara kita. Nah, ini akhlak ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hormati yang lebih tua dan cintai orang yang lebih muda. Sepertinya kalau kita ya di dalam apapun seperti itu, kita beribadah, kita berislam akan terlihat indah dibandingkan misalnya anak muda tidak punya rasa hormat kepada orang tua dan orang tua tidak pernah menaruh kasih sayang kepada orang yang lebih muda. Nah, ini hadirin ibu bapak terjadi di antara kita. Orang cenderung misalnya dia mentang-mentang usianya lebih tua, tidak mau didahului oleh orang yang lebih muda. Sama, terkadang anak muda pun demikian ibu bapak ya, merasa misalnya dia nuntut ilmunya jauh kemana-mana dan lain sebagainya, dia tidak pernah hormat kepada orang tua. Ini yang dilarang oleh baginda Rasulullah, dan ini yang sekarang kita lihat kebanyakan orang-orang baik, orang tua, orang muda itu semuanya saling bersaing, dan di dalam persaingan itu mereka terkadang apa? Tidak sehat, sehingga saling senggol, saling apa? Saling berbenturan, saling debat dan lain sebagainya. Padahal di dalam Islam itu terkadang ada kita di saatnya boleh berdebat dan ada kalanya kita itu dilarang berdebat. Wa yuqalu innahu ma'hudatun minal mu'addabah wa hiya ad-da'wah ila ta'am. Bahwa yang namanya adab, kata Imam pengarang kitab ini, yang namanya adab itu diambil dari istilah mu'addabah. Ad-da'wah ila ta'am ya, kita dipanggil untuk makan ibu bapak. Ini sebagai tanda bahwasannya ketika ada seseorang yang memanggil kita untuk melakukan untuk ikut makan bersama, itu merupakan akhlak yang mulia. Sumia bidzalika li'annahu yad'i ilaiha. Nah, sehingga saking pentingnya waqad afradahu bitta'lib al-Hafidz al-Bukhari. Saking pentingnya adab ini, Imam Bukhari ya menyusun bab khusus tentang adab. Ini saking pentingnya. Saking pentingnya Imam Bukhari menyusun satu bab itu khusus berkaitan dengan adab. Bahkan Kitabul Katsirul Faidah, dan adab ini banyak faidahnya ibu bapak ya. Banyak faidahnya untuk kita dalam proses kehidupan manusia. Ya, maka tadi Rasulullah itu seringkali ketika dicaci tidak pernah membalas cacian, ketika diejek tidak pernah membalas dengan ejekan. Seperti itu seterusnya. Sehingga kita sering mendengar ketika ada siapa ini? Ada orang-orang kafir Quraisy, ada orang Yahudi ketika mengejek Rasul ya, karena Rasul tidak membalas dengan ejekan. Suatu ketika dia sedang sakit, Rasul jenguk, dibalas dengan adab. Mereka apa? Terkesima, jatuh hati kepada Rasulullah, sehingga mereka mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Nah, itu terjadi. Makanya ini sangat penting ya. Kalau adab itu hilang hari ini, ya sudahlah. Maka kalau kita lihat ibu bapak bahwa adab, cara mengekspresikannya terkadang berbeda-beda. Antara negara dengan negara lain itu beda pak. Jangankan satu negara dengan negara lain, bahkan di kita di Indonesia itu antara satu daerah dengan daerah yang lain cara mengekspresikan adab itu berbeda-beda. Nah, di Indonesia mayoritas cara mengekspresikan adab kepada orang yang lebih tua, misalnya kita berjumpa dia musafahah dengan cara mencium apanya? Mencium tangannya. Nah, ini adab yang kita tanamkan. Di daerah di mana di Timur Tengah itu punya ekspresi masing-masing. Ada kalanya ketika dia bertemu dengan orang alim, ya, mereka tidak mencium tangan, tapi mencium apanya? Terkadang jidatnya yang dicium oleh mereka. Nah, ini merupakan ekspresi dari adab dari setiap daerah. Di Indonesia antara suku Jawa, antara suku Sunda misalnya, ya, suku Bugis dan lain sebagainya, mereka punya cara untuk mengekspresikan adab.
ya. Kemudian sama halnya ketika kita membungkukkan sedikit punggung kita, itu merupakan ekspresi, ya, ekspresi dari adab. Jangan sampai kita ini menganggap ini pengkultusan. Ada kan Pak, yang cium tangan dianggap pengkultusan. Ini bukan pengkultusan, merupakan ekspresi dari bagaimana cara kita menghormati, bagaimana cara kita beradab kepada orang yang lebih tua. Ya, dulu kalau seandainya memang sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu pengkultusan, kan enggak Pak? Ya, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Maka nanti di dalam sebagian tafsir, bagaimana sujudnya itu bukan berarti sujud mereka sama sujudnya kepada Nabi Adam dengan kepada Allah, enggak, berbeda. Nah, itu dikecualikan. Nah, maka inilah yang disebut dengan adab. Cara mengekspresikannya itu berbeda-beda. Tidak ada larangan untuk menghormati. Dan ini penting. Kitabu katsirul faidah. Sangat berfaidah. Orang yang beradab atau yang dinamakan dengan muta'adib itu sangat dibutuhkan hari ini. Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, dan bagaimana kita ini ketika bertemu dengan anak-anak kecil, ya, jangan sampai ada anak kecil misalnya, mohon maaf, terkadang kita tuh gelisah melihat anak kecil yang bercanda di masjid, ya, boleh kita mengingatkan tuh boleh, tapi jangan sampai, ya, ucapan yang kita keluarkan kepada anak kecil itu menyakitkan hatinya sehingga dia menaruh rasa dendam kepada siapa? Kepada kita. Ini etika. Ngediemin anak kecil yang lagi main panah. Di mana? Di masjid. Ya, dulu parah ya, lari-larian. Ya, Rasulullah cara mengingatkannya itu sederhana sehingga anak kecil itu ya enggak trauma. Maka dulu itu ketika Rasulullah membiarkan, Sayyidah Aisyah langsung mendekat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau itu mendiamkan mereka? Bukankah mereka itu bercanda di masjid? Nah, Rasulullah hanya tersenyum. Dan inilah etika Rasulullah kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu tidak trauma. Terhadap siapa? Terhadap kita. Terhadap apalagi pengen datang ke masjid. Jangan sampai. Manusia ini kan ada masanya. Kalau di dalam bahasa tarbiyah itu ada masa murahaqah, ada masa tufulah, nanti ada masa syuyukhoh. Setiap tahapannya itu mereka akan memiliki apa? Pergeseran, berpikir. Ya, kalau masa tufulah, songong-songong di masjid, ya biarin aja lah. Lari-larian di masjid, biarin aja lah. Ya. Nah, kemudian nanti ada masa yang disebut dengan murahaqah. Ada yang disebut dengan masa terus. Nah, kalau udah masa syuyukhoh, udah masa tua, ya kalau masih bercanda di masjid, tarik aja sarungnya panas. Nah, itu udah keterlaluan. Dia sudah harus bisa memosisikan bahwa saya ini orang tua yang bakal dicontoh oleh anak-anak. Ya, maka penting juga ya kita ini memberikan pendidikan kepada anak kita. Ini loh yang nggak boleh. Anak akan sadar dengan sendirinya. Tapi kalau kita ya ngelarang orang, tapi kita melakukan, kata Allah, kaburat maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Celaka bagi kita. Kalau kita melarang orang, tapi kita melakukan. Ini yang paling sulit. Dan ini min babil adab, merupakan hal dari yang namanya adab. Ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah. Maka yang pertama merupakan dari bab adab itu yang disebut dengan babul haya. Ya, memiliki rasa malu ibu bapak. Ini rasa malu sangat penting ya, harus ada di dalam diri kita. Kenapa? Agar kita ini selalu merasa diri kita ini diawasi, Pak. Kalau rasa malu itu sudah tidak ada, ya, rasa malu sudah hilang di dalam diri kita, maka jangan harapkan ada keinginan kita untuk selalu beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala.
Malu dalam arti ibu bapak, malu tidak melakukan kebaikan. Ya, kita malu kepada Allah. Kita malu kalau misalnya kita ini berpaling dari Allah. Karena mau bagaimanapun setiap waktu yang Allah berikan kepada kita itu merupakan suatu kesempatan kita untuk apa? Membenahi diri, membenahi ibadah yang selama ini mungkin apa? Kita tidak sadar Ibu Bapak. Kita betul-betul tidak sadar sehingga kita ini cenderung acuh terhadap ibadah kita. Nah, maka setiap waktu, setiap kesempatan, setiap nafas yang Allah berikan kepada kita harus kita taruh di dalam diri kita malu sama Allah. Sudah diberikan kesempatan umur, sudah diberikan kesempatan bisa melangkah, sudah diberikan kesempatan bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa menghirup, tapi kita tidak mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi yang bisa merasakan diri kita malu karena kita tidak melakukan kebaikan adalah adab. Fal haya min babil adab. Maka rasa malu itu merupakan adab. Adab itu enggak mesti sama sesama manusia. Sama Allah pun kita itu ada etika. Makanya ketika berdoa kepada Allah ada etikanya, diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ya, ketika sholat ada etikanya, ketika apapun itu ada etikanya. Maka yang kita kenal hablum minallah wa hablum minan nas. Adab dengan Allah dan adab dengan sesama manusia. Harus kita benahi semuanya ini. Jangan sampai kita lupa. Beradab kepada manusia tetapi tidak beradab kepada Allah. Sebaliknya, beradab kepada Allah tetapi tidak beradab kepada manusia. Harus sama, harus balance antara adab kepada Allah dan adab kepada manusia. Bukan berarti sama kedudukannya, bukan Pak. Ya, tetapi adalah ketika kita memposisikan, kita harus yakin betul bahwa manusia ini adalah makhluknya Allah. Dan Allah adalah pencipta manusia, Al-Khaliq. Ya, maka dalam hal adab kita harus kepada Allah beradab, kepada manusia pun beradab. Maka caranya itu, suatu ketika kita berbicara tentang keutamaan memiliki rasa malu. Suatu ketika kata Sayyidina Ibnu Umar, kalau dalam hadis ibu bapak menemukan Ibnu Umar, ya, kemudian Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya, berarti itu kalau Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Siapa Jen? Abdullah bin Umar. Maka nanti di dalam kitab Mustalahul Hadis ini seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dinamakan sebagai al-abadalah. Orang yang namanya didahului dengan kata Abdullah, ya. Ibnu Umar, kata Ibnu Umar begini, anna Rasulullah marra ala rajulin. Suatu ketika Rasulullah ini lewat kepada seorang laki-laki minal ansor, dari kalangan ansor. Wa huwa ya'idhuhu akhahu fil haya. Ya. Si laki-laki pemuda ini menasehati saudaranya dalam hal rasa malu. Ya. Faqala Rasulullah dahu fa innal haya minal iman. Kata saudaranya, kamu ini jangan malu-malu mulu. Ya. Kalau kamu malu-malu terus, susah geraknya. Mau ini malu. Mau itu malu. Mau begini malu. Susah geraknya, kata siapa? Kata saudaranya, min ansor. Datang Rasulullah ngedengar. Ini laki-laki, ini orang ansor lagi nasehatin saudaranya demikian. Maka apa kata Rasulullah? Da'hu fa innal haya minal iman. Biarin kata Rasulullah. Biarin dia punya rasa malu. Asal jangan malu-maluin. Biarin dia malu kata Rasulullah. Fa innal haya minal iman, ibu bapak. Yang namanya rasa malu itu merupakan iman, sebagian dari iman. Nanti kita jelaskan. Ini yang hilang di antara kita. Kagak punya rasa malu. Ya, main serobot saja, sama halnya. Orang sekarang banyak yang sok-sokan di dalam hal berfatwa misalnya. Hati-hati Pak.
Berfatwa itu bukan hal yang mudah. Saya aja kadang nggak susah untuk berfatwa. Kita sering terkadang ya berfatwa itu berdasarkan ego kita masing-masing. Karena modal misalnya rajin dan lain sebagainya, wah berfatwa. Ngelihat orang yang berbeda dengan kita, ente salah. Tak kata dia, engkau telah berbuat salah. Diberani orang-orang yang gini, ya. Kenapa? Karena tidak punya rasa malu. Rasulullah mengingatkan, da'hu fa innal haya minal iman. Biarin mereka itu punya rasa malu. Pak, orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu itu berbahaya. Kadang dia berfatwa sesuai dengan egonya masing-masing. Ya, sesuai dengan egonya masing-masing. Ini terjadi banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Wah, ini haram. Ini tidak boleh. Sehingga apa? Sebelahnya itu, tetangganya itu merasa terganggu. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa malu. Penting Pak, kita itu menaruh rasa malu di dalam diri kita. Agar apa? Agar orang itu tidak tersakiti. Ya Pak, yang namanya hari ini nih, ya, hari ini kita ini kan saya sering ulang-ulang di sini. Kita ini masaknya jauh sama Rasulullah, Pak. Jauh sekali. Sehingga untuk mencari keautentikan sebuah hadis itu sangat sulit. Untuk mencari keautentikan bagaimana cara menafsirkan Al-Quran itu sangat sulit, Pak. Makanya dalam konsep usul fikih itu luar biasa ulama mengkonsep. Ulama mengkonsep dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian bagus. Sehingga kita itu mereka mengingatkan kita agar apa Ibu Bapak? Agar berhati-hati di dalam mengeluarkan fatwa. Kadang kan sekarang kita baru ngaji sama satu orang, dengar dari satu orang, tuh kata Ustadz itu ini begini, hadisnya begini, padahal ada hadis yang lain. Memang ulama terjadi perbedaan, itu bukan karena tidak ada hadisnya, melainkan terkadang hadis yang satu itu lebih unggul daripada hadis yang lainnya. Saya dulu pernah bilang di sini tentang masalah sholat ba'da asar Ibu Bapak. Sholat ba'diyah. Itu bukan nggak ada hadisnya Pak. Ternyata ada. Bahwa Rasulullah ada riwayat hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah sholat ba'diyah asar. Yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Kemudian yang satu, ya memang hadisnya itu mengarah kepada tidak ada sholat ba'diyah setelah sholat asar. Nah ulama nanti berkesimpulan, ada dua hadis yang bertentangan. Yang satu mengatakan ada, yang satu tidak mengatakan, yang satu mengatakan tidak ada. Kemudian ijtihad para ulama bagaimana menanggapi hadis ini, Ibu Bapak. Sehingga menarik kesimpulan, karena yang satu diriwayatkan oleh perempuan, yang satu diriwayatkan oleh laki-laki, ulama sepakat laki-laki yang harus didahulukan. Mohon maaf, karena ulama itu kenapa harus laki-laki? Ya, karena laki-laki itu katanya enggak bawa apa. Kalau perempuan itu lebih cenderung bawa perasaan, baper. Ya, itu namanya ibu-ibu, Bapak, ya. Beda dengan laki. Ini kata ulama dulu. Ya, sehingga yang didahulukan adalah laki-laki. Sama halnya dengan masalah kunut. Sama halnya dengan masalah-masalah ikhtilafiyah, furu'iyah yang selama ini kita berbenturan. Enggak usah lah Pak ya. Kita ini mentang-mentang taunya satu hadis. Pak, panas. Kita mau belajar hadis. Hadis Sahih Bukhari itu ada berapa ribu hadis, Jen. Abu Hurairah ya merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu meriwayatkan hadis panas lebih dari 5.000 hadis. Bayangin 5.000 hadis. Ada satu hadis aja kita kagak hafal. Gimana 5.000 hadis. Belum lagi di Sahih Muslim. Belum lagi di Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Nasa'i dan lain sebagainya. Nanti runtutannya setelah Sunan ada yang namanya Mustadrak. Ya. Ini terus Pak, hadis itu banyak. Memang kenapa?
ada klasifikasinya, hadis sahih, sunan, mustadrak, dan lain sebagainya. Ya, karena ulama sepakat bahwa dalam kitab Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu mayoritas hadis-hadisnya sahih. Meskipun nanti ada yang berkata ada beberapa hadis memang tidak sahih. Ya, ada beberapa hadis kata ulama. Ini saking banyaknya. Sehingga kita apa? Berhati-hati di dalam berfatwa. Nah, untuk menuju kehati-hatian di dalam berfatwa, minimal punya rasa malu kalau ngomong. Tadi akhlak itu apa, Pak? Ya, akhlak itu isti'malu ma yuhmad qaulan wa fi'lan. Nah, kalau ucapan kita dianggap jelek sama orang lain, berarti kita tidak beradab. Perbuatan kita dianggap tidak baik oleh orang lain, berarti kita tidak beradab. Gampang. Ya. Dan adab itu tadi harus disesuaikan dengan apa? Daerahnya, Pak. Kita ini jadi manusia harus bisa menyesuaikan. Ada pepatah itu, apa itu? Pepatah di mana bumi dipijak, disitulah langit harus iya. Kita lihat. Kita ada di mana ini? Di Betawi. Lihatin orang-orang Betawi kayak gimana. Kita ada di Jawa Timur. Lihatin orang-orang Jawa Timur kayak gimana. Jangan so-soan. Datang ke satu daerah. Wah, ana a'lam minhu. Ini yang seperti ini adalah sifat iblis. Ya. Yang ketika diperintahkan sujud, aba wastakbar. Perintahkan sujud oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Mereka. Ana khairun minhu. Hati, Pak. Kalau adab demikian. Kalau kita sudah punya perasaan ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih pintar dari dia. Saya lebih hebat daripada dia. Maka sifat kesayahan. Makanya Allah itu, Pak, di dalam Al-Quran jarang sekali. Ya, selalu mengatakan, kami telah ciptakan. Kami telah jadikan. Kami telah turunkan. Padahal Allah. Siapa, Pak? Padahal Allah. Bukan manusia. Allah selalu kami. Kenapa? Karena kalau sudah kesayahan, itu cenderung manusia tersebut tidak punya rasa malu. Ingat, Pak, Allah itu beretika juga kepada siapa? Kepada manusia. Ya, makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini ada yang menafsirkan bahwa sholawatnya Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad merupakan adab Allah kepada Nabi Muhammad. Tanya, kalau kita nggak mau beradab kepada siapa ini? Kepada Nabi Muhammad berlebihan. Ya. Dan kadang ada orang yang mengartikan hadis itu terlalu saklek. Saya mohon maaf. Kalau pandangan saya ketika kita mengucapkan Nabi Muhammad menggunakan kata Sayyidina, itu merupakan etika, Pak. Etika kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah lihat, di dalam Al-Quran itu Zen, Allah manggil Nabi Muhammad jarang sekali, ya Muhammad. Bahkan nggak ada. Ya Muhammad, nggak ada, Pak. Bisa dicek di dalam Al-Quran. Pasti menggunakan gelarnya, ya Rasulullah. Kebanyakan ya Rasulullah. Ya, jarang. Maka Muhammadun itu bukan manggil. Tapi terhadap nabi-nabi selainnya, ya Ilyas, ya Zakaria, dan lain sebagainya. Ini etika. Nah, maka ketika kita memahami hadis la tusayyiduni kama sayyada Isa. Ya, kan ada hadis yang demikian. Kemudian nanti dipakai oleh sebagian orang dengan arti jangan mentuhankan Nabi Muhammad. Sayyid itu panggilan, Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu ada istilah sayyidan. Ya. Allah itu, saya lupa kepada Nabi siapa, itu memanggilnya itu, menyebutnya itu dengan kata sayyidan. Ya, ini luar biasa. Akhlak Allah kepada manusia. Dan manusia harus berakhlak kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki rasa malu. Kenapa ibu bapak? Kata masih diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u
la ya'ti illa bi khairin. Nih Pak, penting. Kenapa demikian? Kita harus memiliki rasa malu di dalam diri kita. Karena kata Rasulullah, yang namanya malu tidak pernah datang kecuali dengan kebaikan. Dengan apa Pak? Kebaikan. Kita punya rasa malu, tanamkan di dalam diri kita. Karena rasa malu ini ya akan selalu mendatangkan kebaikan. Kenapa hari ini tidak ada kebaikan yang datang? Karena manusia sudah tidak punya rasa malu. Sudah tertutup. Kenapa tertutup? Karena dia merasa dirinya a'lam minhu. Saya lebih pintar. Amhar minhu. Saya lebih pandai. Apalagi khairun minhu. Saya lebih baik daripada mereka. Ini yang terjadi di antara kita. Termasuk mungkin dalam diri kita. La ya'ti illa bi khair. Ya, tidak datang yang namanya rasa malu kecuali dengan kebaikan Ibu Bapak. Ya, malu, terlebih malu kepada Allah. Kalau orang sudah malu sama Allah, tidak sholat, tidak berbuat baik, insya Allah dia akan malu kalau kalau menyakiti tetangganya, membuat sakit saudaranya, ya, apalagi membuat jahat kepada siapapun makhluk Allah yang ada di muka bumi. Bukan hanya kepada manusia. Dia akan malu ya, membunuh hewan. Nah, ini kenapa? Korupsi semakin hari semakin merajalela. Ya. Tindak pidana semakin hari semakin merajalela. Orang ngebunuh semakin hari semakin merajalela, Pak. Tidak habis-habisnya. Orang ngebunuh orang hari ini apa Pak? Kejam, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Habis dibunuh, diperkosa. Ya Allah, melebihi siapa? Melebihi iblis Pak. Ini udah seperti ini Pak. Karena apa? Karena tidak punya rasa malu. Sepele Pak masalahnya. Karena pengen menguasai hartanya. Dibunuh, ngelihat keindahan tubuhnya. Mayat masih bisa diperkosa. Itu iblis, aduh tepuk jidat Jen. Kelakuan manusia melebihi kelakuan iblis. Sudah banyak Pak. Ini. Dia karena tidak punya rasa malu. Sehingga apa terjadi tindak pidana. Pengen ngebunuh. Pengen nonjok. Pengen apa lagi. Pengen mukul. Terkadang ada di dalam diri kita. Maka al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang namanya haya. Rasa malu tidak pernah datang kecuali dengan kebaikan. Ya. Udah punya rasa malu ya Jen ya. Malu kagak ke masjid. Ya. Malu apalagi ya. Malu tidak berbuat baik. Ya, insya Allah. Maka kebaikan yang selalu kita tanamkan Ibu Bapak kepada siapapun itu pada dasarnya akan kembali kepada diri kita. Ya, makanya Allah itu dalam Al-Quran sering mengingatkan kepada kita. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya linapsihi. Untuk kita Pak. Sama halnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Itu kembalinya itu kepada siapa? Kepada kita. Cuman kita mah kadang kagak apa? Tidak pernah merasakan itu. Sehingga ketika kita berbuat baik kepada orang, dia dibalas dengan kejahatan, malah dia cenderung membicarakan orang tersebut kepada khalayak. Digibahin tuh orang. Padahal gibah kagak boleh. Ya. Apalagi cenderung mengejek dan lain sebagainya. Padahal perbuatan itu merupakan perbuatan yang dicela oleh Allah dan Rasulnya Ibu Bapak. Maka Rasulullah saking pentingnya Saking pentingnya al-haya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'u wa sittun syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Pak, yang namanya iman itu kata Rasulullah bid'un wa sib'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Ya, iman. Sebagus-bagusnya iman kata Rasulullah mengucapkan kata la ilaha illallah. Ya. Luar biasa, Pak. Kita kalau sering mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Baik
qabla salat maktubah, sebelum salat fardu maupun setelah salat fardu. Ini kata Rasulullah apa? Afdoluha. Ya. Kemudian yang kedua wa adnaha imatatul adha. Ngapain? Nyingkirin apa? Nyingkirin jarum yang ada di jalan. Ini kadang kita menganggapnya sepele. Menyingkirkan batu yang ada di jalan. Nyingkirin apa lagi? Nyingkirin orang yang kagak mau minggir di tengah jalan. Singkirin jen, ntar ketabrak mobil. Ya, singkirin. Ini merupakan apa? Ya, al-iman bid'u wasittun wasab'un wa bid'u wasittuna syu'bah. Maka luar biasa. Terkadang Pak, kenapa Rasulullah itu berbicara tentang hal yang mungkin menurut kita itu menyingkirkan jarum di tengah jalan itu sepele, Pak. Paku sepele, Pak. Ya. Kita menganggapnya sepele, tapi Rasulullah mengapa hal yang seperti ini dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis. Ini merupakan akhlak, adab yang sangat mulia, Pak. Kalau kita nggak begitu, malah sengaja nebar apa ini? Nebar paku. Apalagi tukang tambal ban. Ya. Sengaja dia. Terjadi kan panas. Tukang tambal ban nyebar apa ini? Nyebar paku. Tapi kalau tukang tambal bannya sering ngaji, insya Allah nggak bakal nebar paku. Ya. Maka di jalan itu kalau ada orang yang suka bawa magnet, dia jalan tuh ngapain? Bawa magnet, nyari-nyari paku itu apa, Jen? Orang yang luar biasa. Dia berarti punya akhlak. Akhlaknya mulia, jangan dihinakan. Ya. Kemudian yang terakhir, wal haya'u syu'batun minal iman. Lagi-lagi haya. Rasa malu. Kita mau mengucapkan la ilaha illallah karena punya rasa malu kepada Allah. Kita mau menyingkirkan jarum di tengah jalan, duri di tengah jalan, bahkan menyingkirkan batu yang gede. Kadang kita masih sengaja kan kagak mau biarin itu batu, biar kena motor. Ya, cenderung begitu. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi orang tersebut memiliki rasa malu kepada Allah, rasa malu kepada manusia. Tadi Pak, orang yang sudah punya rasa malu kepada Allah pasti dan bisa dipastikan dia punya rasa malu kepada manusia. Enggak bakal dia nyakitin manusia. Enggak bakal dia membuat manusia itu nangis karena ulahnya, nangis karena ucapannya, nangis karena perbuatannya. Kalau kita setiap hari kerjaannya ngeselin orang. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah punya rasa malu. Ya, jangan malu-maluin. Ya, kebanyakan kita demikian Ibu Bapak. Maka kata Abi Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah asyadda hayyan minal adra'i fi khidriha. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Rasulullah itu kata siapa? Abi Sa'id Al-Khudri merupakan manusia yang memiliki asyaddu hayyan. Memiliki rasa malunya itu luar biasa, Pak. Jadi kalau Rasulullah ada sesuatu yang memang yakrahuhu, yang tidak disukai oleh Rasulullah, itu para sahabat tuh ngelihatnya dari apanya, Pak? Dari wajahnya berubah. Ya. Kalau sudah misalnya melihat sesuatu yang tidak disukai, itu wajahnya berubah. Maka digambarkan oleh para sahabat, oleh Sayyid Abi Sa'id Al-Khudri, asyaddan nasa hayaan. Manusia yang punya rasa malunya luar biasa hanya Rasulullah. Kenapa? Karena tadi Rasulullah sadar Ibu Bapak bahwa hidup di dunia ini bukan hanya sekedar mencari apa yang kita inginkan. Mencari ridhonya Allah itu luar biasa. Mencari ketika kita menginginkan sesuatu, apapun itu, tidak akan pernah terwujud kecuali Allah sudah meridhoi apa yang kita inginkan. Makanya kadang niat kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Bahwa setiap pekerjaan itu akan diterima kecuali dengan niat. Niatnya itu yang mana? Niat yang baik. Niat yang saleh. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak pernah dibarengi dengan niat yang saleh. Kalau orang sudah tidak mau menghadirkan atau mewujudkan niat yang soleh di dalam dirinya, jangan harap ada kebaikan. Sama
Jangan harap ada rasa malu di dalam diri orang tersebut. Rasulullah demikian, Pak. Malu banget Rasulullah. Ya. Rasulullah itu malu ngemis. Rasulullah itu malu apa lagi? Malu kalau kelihatan sahabat tidak melakukan kebaikan. Tapi nanti ada saatnya Rasulullah itu terkadang menyembunyikan kebaikan di depan para sahabat. Kenapa? Karena khawatir, Pak. Rasulullah ini kan sumber kalau dalam sejarah penentuan hukum Islam itu Rasulullah itu sumber kedua setelah wahyu. Nah, maka khawatir, ya. Sama halnya ketika sholat tarawih. Kenapa Rasulullah itu melaksanakannya di rumah? Karena khawatir sholat tarawih ini difardukan. Memang Rasulullah itu hebat lah, ya. Bukan hanya asyad dan nasu hayaan, tapi Rasulullah itu selain itu bisa mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga kalau ada para sahabat yang datang kepada Rasulullah itu panas bertanya tentang sesuatu, itu dijawabnya itu sesuai dengan apanya? Dengan keinginannya apa yang ada di dalam hati. Ya. Makanya nanti kita lihat banyak hadis-hadis ketika sahabat tanya, ayu amalin atyab ya Rasulullah. Kemudian ada lagi yang datang, ayu kasbin atyab. Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling mulia? Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling bagus? Itu dijawabnya itu dijawabnya itu disesuaikan dengan siapa orang ini. Nah, kita ini kadang kalau ada orang yang bertanya, dijawabnya apa ini? Wah jangan, Pak, kalimat-kalimat udah wah jangan inilah yang berbahaya. Ya, ketika datang kepada Rasulullah, seorang pedagang, ayu amalin atyab ya Rasulullah, ayu kasbin atyab ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, amalur rajul biyadihi. Ya. Pekerjaan atau aktivitas seseorang biyadihi dengan tangannya sendiri. Artinya tidak ngemis-ngemis, tidak mohon-mohon sana sini, ya. Dia selalu berjuang hanya semata untuk niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini Ibu Bapak, ketika kita ingin selalu kebaikan itu menghampiri kita, maka kebaikan tersebut tidak akan pernah datang kecuali dengan memiliki rasa malu. Malu kita tidak sholat, malu kita tidak melakukan kebaikan, malu. Asal jangan malu. Itu yang berbahaya. Ibu Bapak, karena sudah waktu ya syuruk, ya maka kita lanjutkan ke pertanyaan dulu. Apakah ada yang bertanya? Silahkan. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Ya. Ulama mengizinkan niat baik tapi dilakukan dengan cara yang baik. Contoh, nolong, menyusui atau ilegal, itu niat baik Pak. Ya. Untuk masyarakat umum gitu. Itu baik. Apakah ada pendapat itu Pak yang mengizinkan niat baik? Yang kedua, tadi Pak Ustaz mengatakan saya melihat Anda di Kongres sudah jelas-jelas ada mobil sembarangan yang membuat orang yang saya mengingatkan malah lolos. Bagaimana pendapat nah ini temanya tentang kebaikan. Jadi tolong
Baik. Silahkan. Ya, Pak Is dulu, nanti ibu-ibu. Waalaikumsalam. Baik. Silahkan Ibu. Ada lagi? Ibu. Ya. Ya. Baik. Ya. Ada lagi? Ada? Cukup. Ya. Ya, ini bab adab ini luar biasa ya. Ya, yang pertama tadi melakukan kejahatan tapi niatnya itu untuk misalnya untuk kebaikan gitu. Tapi begini ya, ada dalam kaidah usul fikih itu ma haruma akhduhu haruma bai'uhu. Jadi sesuatu yang ngambilnya dengan cara yang haram, maka haram juga dia didistribusikan misalnya, diberi kepada orang. Ya. Memang ada orang yang demikian. Kenapa Pak main judi buat yayasan yatim piatu? Ya kan banyak tuh yang jadi judi online. Nah ini yang dikhawatirkan Pak hanya kedok Pak. Dan sekarang bukan hanya preman panas, ustadz banyak yang begitu. Ustadz banyak yang begitu. Dia datang ke masjid-masjid, ayo sodakoh, sodakoh, sodakoh. Kalau nggak sodakoh, nanti mejret misalnya. Saya pernah dulu, ada ustadz itu, ngaji seperti itu. Ayo Pak buka yang punya Bapak emas apa, ayo kalau dikasih saya insya Allah berkah. Saya khususkan nanti doanya. Saya nggak nyebutin nama lah, mungkin Bapak-Bapak tahu lah ya. Tapi memang banyak Pak. Terkadang mereka itu masuk ke rumah-rumah dengan tujuannya itu bawa kedok. Saya punya apa? Lembaga pendidikan. Saya punya apa lagi? Punya yayasan yatim piatu. Ya. Ini berbahaya, Pak. Berbahayanya ketika orang yang kita minta tidak rela dan tahu misalnya ini hanya sekedar kedok. Maka ada kasus tuh. Dia ngediriin minta sumbangan ke orang, niatnya ada untuk bikin rumah, bikin masjid, tapi di sampingnya ada rumahnya. Orang bertanya-tanya. Nah, kalau sudah seperti ini, itu dia dengan cara tadi datang ke orang, minta ridho, minta ini. Tapi ketika orang tahu dia tidak rela, ini bahaya. Nah, jangan sampai kita pun demikian. Ya, kalau tadi dengan hal yang baik datang, ayo Pak saya mau mendirikan masjid misalnya dan lain sebagainya. Apalagi dengan cara misalnya main judi yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an itu dilarang. Atau dengan hal yang lain kita nyuri. Ya, nyuri bank kita rampok 5M. Tujuannya apa? Buat bangun masjid. Kenapa? Karena orang-orang yang tersebut Pak ada kecenderungan supaya di kampung nama saya terkenal. Ya kan? Tujuannya seperti itu. Kadang seperti itu Pak. Ya. Maka tadi dalam kaidah usul fikih itu jelas. Ma haruma akhduhu. Sesuatu yang haram atau proses mendapatkannya itu dengan cara haram, maka haruma bai'uhu. Dilarang, termasuk diantaranya haruma akluhu. Haram dimakannya Pak.
baik untuk kita, apalagi untuk orang lain. Ya, apalagi kalau kita kedok anak yatim, ayo nih bapak dapat rezeki, padahal dari judi online. Nah, kenapa kamu main judi online? Tadi buat anak yatim. Ya Pak, ngurusin anak yatim kalau kagak mampu nggak usah lah Pak. Ya, kadang kita suka mampu-mampuin Pak. Jangan sok-sokan. Suka mampu-mampuin, akhirnya apa kedok? Kasihan siapa Pak nanti orang-orang setelah kita. Orang-orang yang seperti itu Pak banyak kejadian. Cenderung keturunannya orang-orang setelahnya itu melarat Pak. Orang tuanya meninggal terjadi apa? Saling cekcok. Ini berhak, ini punya saya dan lain sebagainya. Padahal orang tuanya itu mendapatkan itu dengan cara apa? Ngemis-ngemis. Ayo saya mau mendirikan masjid, siapa yang mau bersedekah dan lain sebagainya. Itu terjadi Pak. Maka kita harus hati-hati Pak. Ya, tetap pendapat dalam usul fikih maharuma akhluhu haruma akluhu. Sesuatu yang diharamkan mengambilnya maka dimakannya pun haram. Nah, kemudian yang kedua, ini kayak Yaimin ini kejadiannya ya. Pak Yaimin di mana itu di Malang yang lagi rame sekarang sama Bu Saharah ya. Dia parkir di depan rumahnya Yaimin, giliran diingetin malah play victim ya. Dia berusaha bahwa dirinya itu paling benar. Inilah Pak, kadang kita ini kan hari ini yang ngaji itu kan kita. Orang lain banyak yang tidak ngaji. Coba kita sepakat semuanya ngaji. Ya, tadi dibilangin sama kita ya. Pak Adenaha yaitu imatatut apa? Imatatut fitorik ya. Kita menyingkirkan yang namanya jarum di itu. Orang kalau paham yang seperti ini, insya Allah nggak terjadi Pak perselisihan antar tetangga dengan tetangga lain. Satu tetangga ketika kita ingetin, dia merasa oh benar saya ini salah. Masalahnya itu satu Pak. Kita ini nggak semuanya seperti kita. Pengen ngaji di pagi seperti pagi kali ini. Pengen datang ke masjid. Datang misalnya kita nggak usah ke ustadz, nggak usah datang kita ya. Saling perhatian dan lain sebagainya. Selesai. Itu kan kasusnya siapa? Pak Yaimin dengan Bu Syara itu kan satu. Ya, dia merasa apa? Terusik dengan adanya Yaimin. Ya, udah dibaiin sama beliau. Padahal ada videonya lagi makan bareng, dianggap sebagai saudaranya. Tapi karena satu masalah, ya mereka parkir di depan rumah Yaimin, diingetin malah nyolot, divideoin, disebarin, diviralin. Nah, udah hati-hatilah ya, hati-hati sekarang mah jangan main video lah ya, panas ya. HP jangan dinyalain dulu. Udah hati-hatilah. Kita hati-hati, mau ngupload apa aja hati-hati sekarang mah Pak. Ya, benar pun kadang jadi salah. Tinggal nunggu aja nih. Kalau misalnya kita nunggu, kita lihatin aja ini panas nih. Ngupload apapun kita viralin. Kenapa? Karena saya benci misalnya sama panas. Terjadi orang yang seperti itu Pak. Ya, kan hebat juga itu Yaimin. Demikian Pak ya. Masalahnya itu sebenarnya kalau kita mau ngaji seperti ini, ya minimal kalau apalah mau mawas diri, oh ini salah gitu. Kebanyakan kita kan tadi ana khairun minhu. Ya, maka tadi saya yakin nih iblis pun heran dengan kelakuan kita hari ini. Begitu ya Pak ya. Ya. Betul. Ya. Ngeyel. Betul. Betul. Betul, betul. Ya, kalau kita sudah mengingatkan, ya cukup sebenarnya sekali aja ngingetin orang tuh Pak. Kalau dia masih pala batu, tinggalin lah. Ya, tapi kadang kita ngingetin karena ngerasa enak malah ikut-ikutan, kita kan. Ah, seperti itu ya Pak ya. Ya, cukup ya. Yang namanya apa kan ada kan? Man ra'a mungkaran falyughayyir. Ya, ketika kita melihat apa namanya kemungkaran maka rubahlah. Yang pertama dengan apa Pak? Hah? Dengan tangan kan, kemudian lisan, dan yang terhari itu fabiqalbihi, dengan hatinya. Ya, udah kita misalnya dengan lisan ngingetin nggak bisa, ya udah dalam hati kita, ya udah yang penting kita sudah mengingatkan. Seperti itu ya Pak. Kemudian yang kedua ini masalah imam. Ya,
Pak Is. Ya, memang kadang tadi Pak, kita ini jadi imam itu harus siap secara psikologis, siap secara kedewasaan. Kedewasaan dalam arti ketika misalnya ada yang mengingatkan, kita harus dewasa. Ya, memang antara imam dengan makmum itu ada adabnya, Pak. Ya, dulu pernah ketika misalnya ada yang salah menjadi imam, itu sama diingatkan. Diingatkannya itu ada caranya. Ya, jangan sampai dulu tuh pernah di sini sholat Jumat ada yang salah yang pojok teriak-teriak. Nah, itu nggak boleh. Ya, kalau jauh nggak usah diam aja panas. Yang berhak ngingetin imam itu yang belakang. Ya, maka kalau tadi dia posisi belakang itu boleh-boleh saja. Kalau misalnya dia itu sholatnya itu di luar di belakang pagar lagi sholat Jumat kan teriak-teriak dia kan, nah itu nggak boleh. Ya, nggak boleh Pak teriak-teriak kayak gitu. Ya, yang berhak mengingatkan adalah yang paling belakang. Nah kemudian ya yang belakang imam, yang sop terdepan yang ingetin. Jangankan yang belakang sana Pak, yang jauh di situ tuh nggak berhak dia. Ya, kenapa? Justru yang lebih dekat ini supaya jelas suaranya. Udah yang lebih dekat itu Pak. Kadang saya juga mohon maaf. Kalau ada yang ngingetin ini ngomong itu ngomong, waduh apa ini kan? Yang mana ini? Serius Pak, saya begitu. Maka ini etika oleh ulama demikian. Oleh ulama demikian, jangan sampai ini nanti semua ada anjuran untuk mengingatkan, semua ngingetin. Bingung ini imam, satu dikeroyak semesjid gitu kan. Maka demikian Pak, ada etikanya. Maka jadi imam pun Pak, jadi imam itu jangan suka merasa paling. Ada yang ngingetin, udah terima. Oh iya, saya salah. Karena terkadang mohon maaf, ketika jadi imam, itu kita terkadang ya mohon maaf Pak, kayak saya ini kan masih muda lah ya. Kadang suka ada rasa, gemeter. Makanya kadang saya mohon maaf. Kadang hafalan yang di rumah itu udah coba kita ulang-ulang datang ke sini. Lupa semua gitu kan. Karena ngelihat di belakang ini orang-orang hebat. Ya, maka tadi Pak, imam itu secara psikologis harus matang. Harus matang. Yang namanya psikologi itu nggak mandang muda tua. Yang tua pun kadang buyar. Apalagi yang muda. Begitu. Makanya di sebagian masjid itu terkadang dia imam itu ya udah dibayar, Pak. Ya, kayak di Istiqlal, kayak di Arab itu kan imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu mereka nggak punya pekerjaan lain, Pak, kecuali imam. Iya, makanya gajinya gede. Kalau Imam Sudes masih jualan kurma misalnya ya, kurma nggak laku lagi, masih banyak lagi nih rutop, mikirin kayak gitu. Ya, makanya ya seperti itu Pak. Ya, makanya dulu ya kalau kita ingin kembali kepada masa-masa sahabat, itu nggak ada sahabat itu Pak. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu kan hidupnya lebih lama dengan Rasulullah, tapi meriwayatkan hadis sedikit. Ya. Giliran ada yang namanya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, itu hidupnya kurang lebih 2 tahun sebelum Rasul wafat, tapi bisa meriwayatkan 5.000 hadis. Kan menjadi pertanyaan, ada apa? Oh, ternyata Abu Bakar itu dulu Pak, ya, dia itu sibuk dengan urusan kenegaraan. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab sama demikian, Sayyidina Ali sama demikian, sehingga tidak bisa meriwayatkan hadis sebanyak Sayyidina Abu Hurairah. Nah itu Pak, jadi begitulah. Kalau bisa sih kita ini di masjid ini juga, kalau bisa, ya. Kalau masih ada yang mau ya nggak apa-apa. Kalau bisa ya kita tunjuk. Itu banyak kan di masjid-masjid Ciputat itu nunjuk anak PT IKI yang jadi imam. Itu ya Pak ya. Gimana? Ketika sholatnya. Tetap Pak, kita harus memperbaiki. Ya, perbaiki. Kalau tadi misalnya ada masalah, dia setelah sholat malah merespon yang tidak baik, nah maka kata saya tadi, memang jadi imam itu harus sudah siap semuanya. Ya, kita sebagai makmum ingetin, ya, ingetin si imam ini,
Ya, kalau misalnya seharusnya siratal ladzina an'amta di dalam surat Al-Fatihah, dia malah ke surat yang lain. Ya, kadang memang terjadi, Pak. Ya, kadang terjadi. Tapi yang lebih penting, Pak, ketika Al-Fatihah, Pak. Ya, karena Al-Fatihah ini rukun min arkani sholah. Adapun surat setelah surat Al-Fatihah itu apa? Ya, tidak diwajibkan, tidak dirukunkan. Ya, Pak. Maka gak apa-apa. Ya, kita mengingatkan. Tapi ini, Pak, ya semua tadi kan masalahnya diingetin imamnya ngeyel. Ya, maka tadi jadi imam itu harus siap. Ya, namanya pemimpin harus siap. Mau dicari ijazahnya juga harus siap, gitu kan? Jadi pemimpin, gitu ya Pak ya. Nah, begitu ya. Ya. Kemudian al-adab, panggilan. Memang kadang kita ini orang Indonesia ini luar biasa Ibu Bapak, ya. Saking pengen ngormatin sama orang, itu tukang parkir kalau dikasih gope, ya gope doang. Kalau dikasih 2.000, makasih Om. Tapi kalau dikasih 10.000, makasih Pak Haji. Nah, ini memang emang luar biasa orang Indonesia ya. Tapi kita ya nggak usah terlalu berlebihan lah. Misalnya ya kadang saya juga dipanggil, "Woi Kiai," ya saya nggak respon berlebihan gitu kan. Ya Kiai kadang kalau sama temannya suka bercanda lah ya. Tapi kalau ya itulah ya orang Indonesia. Orang Indonesia itu paling banyak basa-basinya Pak. Ya, paling banyak basa-basinya. Kemudian kita meresponnya seperti apa? Ya udah santai aja. Ya, dalam Islam bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ya, saya yakin orang yang memanggil kita dengan sebutan Bu Haji, sebutan Ustadz itu merupakan kalau bukan basa-basi, ya memang penghormatan. Karena dia sering ke masjid misalnya, karena dia sering pakai peci, ya, karena dia sering apa lagi? Nah, itulah dan lain sebagainya. Penghormatan saja. Memang penghormatan itu dalam Islam tadi Pak, al-adab fauqal ilm. Ya, orang Indonesia itu luar biasa lah. Mau manggil apapun, ya seperti itu. Ya, ya Jen, mau nanya Jen. Udah siang ini Jen. Ya. Oh. Waduh, ustadznya nggak punya adab itu Jen. Itu pertanyaannya. Oh, jadi pertanyaan seperti itu nanti Zen minta nomor WA-nya, tanya di WA. Mungkin Zen ustadznya punya kesibukan. Ya, kalau saya kan nggak ada kesibukan, nanti Zen datang aja ke rumah kan kita masih sekampung. Ya, se-RW. Ya, kalau ada yang mau bertanya, memang kadang Pak, ya ada ustadz yang terburu-buru mungkin Zen. Tapi sebaiknya ketika sebelum doa itu ditawarkan ke jamaah. Karena yang namanya kita kalau sudah berinteraksi dalam bahasa Arabnya itu al-muhaqah bainal afkar, interaksi antara pikiran akan muncul pertanyaan. Ya, akan muncul kadang akan muncul juga ketidakpuasan terhadap apa yang disampaikan. Maka berikan kesempatan. Ya, kalau memang ada kesempatan, ya semenit 2 menit gitu kan. Nah, jadi begitu ya Jen ya. Ntarlah ya sama seksi peribadatan diingetin ustadznya. Ya, supaya kalau habis pertanyaan jangan langsung doa. Ini boleh langsung doa Jen? Boleh. Boleh ya, kita tutup saja Ibu Bapak karena sudah siang. Semoga Allah meridhoi dan mohon maaf atas kelancangan bahasa yang saya gunakan. Semoga tidak ada yang tersakiti. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فضلك سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ثم سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.